Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, Ustadz Ustadzah, para guru yang dirahmati Allah SWT. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan barokahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemudahan, diberi kesempatan oleh Allah, dan tentunya juga kesehatan, sehingga bisa hadir dalam agenda rutin kita setiap pekan, yaitu kajian online menurut Quran. Semoga hadir kita ini intinya selalu kita lafadzkan, lantunkan, panjatkan kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan hidup kita, insya Allah dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga nantinya kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum acara kita mulai, akan kami sampaikan rangkaian acara yang akan berlangsung pada kajian malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut acara yang kedua, tilawah Al-Quran, kemudian acara yang ketiga, kajian online menurut Quran, kemudian acara yang keempat, tanya jawab atau lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk menyikat waktu, kita akan segera memulai agenda kajian kita pada malam hari ini. Kita buka bersama-sama dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menuju ke acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran. Untuk itu kepada yang berkenan untuk membacakan, pada Ibu Nia, waktu kami persilahkan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 15. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan surga. Am hasibta anna ashabal kahfi kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilahi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa darabana ala athanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul khisna baini ahsa lima labithu amada. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim
warisnahum huda warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata ulai qaumun attakhadhu min dunihi alihat laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin faman atlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Nia yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 15. Semoga Ibu Nia yang telah membacakan ayat Quran tadi Allah berikan keberkahan dan limpahan rezeki dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Ibu Nia yang telah membaca ayat-ayat Al-Quran, dan juga bagi kita semuanya yang sudah mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran tadi, Allah memberikan pahala kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan acara kita, yaitu masuk kepada kajian inti, ya, kajian inti Manhaj Quran atau kajian online Manhaj Quran yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Udin Yulianto. Pada beliau, kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah luar biasa Ustadz. Segar sekali Ustadz sekarang Ustadz. Alhamdulillah. Selalu ya, setiap hari selalu segar Ustadz ya. Insya Allah ya. Baik. Amin, mantap. Oke. Baik Ustadz, malam hari ini temanya menarik Ustadz ya. Ya. Sholat tepat, rezeki cepat, gitu Ustadz ya? Iya, betul. Ini luar biasa. Baik, menarik ya. Jadi Bapak Ibu, satu-satu semuanya, silahkan dicermati ya materi kita pada malam hari ini nanti, karena ini menarik dan bisa langsung kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, karena sholat adalah kewajiban kita setiap hari, 5 kali harus kita kerjakan. Kemudian bagaimana agar kemudian berefek pada rezeki kita, berefek pada rezeki kita, ya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Udin Yulianto. Tidak berlama-lama, waktu kami berikan sepenuhnya kepada Ustadz Udin. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Gus Wi, kawan-kawan sekalian, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu setiap malam Jumat. Yang insya Allah banyak keberkahan yang kita peroleh pada malam hari ini, yang kita sudah mulai membiasakan untuk membaca surah Al-Kahfi, yaitu mulai dari malam Jumat sampai dengan hari Jumat. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwasanya ketika seseorang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumatnya, maka Allah akan berikan cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq ataupun dengan Baitullah. Dan ketika surah Al-Kahfi dibaca di siang hari di hari Jumatnya, maka Allah akan berikan cahaya yaitu dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nia yang sudah mewakili kita semuanya membacakan sedikit
bagian daripada surah Al-Kahfi. Ya, mohon maaf meskipun tadi ada sedikit kekurangan dalam membaca, ya, soal nanti mudah-mudahan bisa dipelajari kembali bagaimana cara membaca Qur'annya, ya. Jadi kita dengarkan ada beberapa sedikit yang belum pas, nanti bisa dipelajari lagi ya Bu Nia dan juga kawan-kawan sekalian. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi daripada makna kita belajar pada malam hari ini. Dan pahala insya Allah akan tetap Allah berikan. Karena tatkala kita senantiasa belajar dan terus memperbaiki diri, baik dalam bacaan Quran kita dan juga dalam kegiatan kita yang terkait dengan Quran, maka insya Allah aku akan berikan bagian pahala untuk diri kita semuanya. Baik kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini yaitu adalah dengan memperbaiki sholat. Bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul tatkala kita sholatnya tepat, maka rezeki juga akan cepat. Kenapa kemudian banyak di antara kita yang seolah-olah rezekinya makin jauh, seolah-olah rezekinya makin seret, padahal juga sudah mengerjakan sholat. Nah, nanti kita akan coba evaluasi di bagian manakah dari sholat kita yang perlu dibenahi dan perlu dipertahankan kembali. Baik kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah mohon izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Nah, baik ya. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah, tema kita malam hari ini ya adalah tentang sholat. Sholat tepat, rezeki cepat, insya Allah ya. Sebagaimana Allah nanti akan merespon, secepat apakah respon Allah bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat dengan tepat, mengerjakan sholat dengan benar. Ya. Tepat di sini berarti satu, tepat dari waktunya. Dari sisi waktu berarti bisa di awal waktu. Semaksimal mungkin di awal, ya, bukan berarti harus karena ketika ada halangan, yang memang halangan itu adalah halangan syar'i, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan misalnya, atau dalam kajian, atau masih dalam meeting rapat dan sebagainya ya. Tepat yang berikutnya juga dari tata cara kita sholat. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana cara sholat kita. Dan sholat itu akan tepat secara kualitasnya, manakala juga diawali dengan cara wudhu yang sempurna. Dengan cara wudhu yang tepat juga. Di sini kita juga perlu belajar bagaimana cara wudhu yang sempurna tadi. Nah, kawan-kawan, terkait dengan wudhu tidak kita bahas di malam hari ini, tetapi kawan-kawan boleh membuka referensinya, ada di beberapa hadis dan juga ada di ayat Quran, yaitu ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Surah kelima ayat yang ke-6 itu terkait dengan wudhu, toharoh, tayamum, mandi janabat, itu di situ. Yang nanti akan diperjelas lagi di beberapa hadis. Nah, silahkan nanti dipelajari terkait dengan wudhu. Malam hari ini kita belajar tentang sholatnya lebih dulu ya. Ketika kita sholatnya tepat, maka insya Allah rezeki cepat. Respon Allah sebagaimana respon kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, kita seringkali mendengar ini. Ya. Tiap hari kita seringkali mendengar bunyi ini. Hayya 'alas shalah. Jadi seringkali kita dipanggil untuk mengerjakan sholat. Yuk, mari kerjakan sholat. Ini adalah bentuk action.
bentuk gerak, bentuk ikhtiar. Yang artinya ketika kita mendengarkan panggilan ini, bukan berarti kemudian kita harus berdiam diri, tetapi harus bergerak, harus bagaimana, harus menyegarakan, harus mempercepat pekerjaan-pekerjaan yang lainnya untuk menuju panggilan ini. Jadi ini adalah bentuk bagaimana Allah menggambarkan respon kita terhadap panggilan ini bagaimana. Disitulah nanti respon Allah terhadap panggilan itu. Ketika kita merespon panggilan Allah ini dengan cepat, dengan segera, maka insya Allah respon dari Allah terhadap apa yang kita inginkan itu juga akan jauh lebih cepat. Allah tidak kemudian serta-merta memberikan panggilan saja, tetapi Allah juga mengikutkan yang berikutnya, yaitu adalah hayya 'alal falah, yaitu mari diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menuju kemenangan, untuk menuju kebahagiaan, untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik ada di sini. Jadi ketika kita sudah mengerjakan sholat, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa tenang, rasa bahagia, rasa menang, bahkan ada kekayaan juga di situ. Dan kawan-kawan, ini adalah bentuk, sekali lagi, ini adalah bentuk bagaimana respon kita ketika kita mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ketika kita sudah selesai mengerjakan sholat, maka Allah perintahkan fangtasiru fil ardi, yaitu adalah menyebarlah kita di muka bumi. Untuk apa? Untuk berikhtiar. Untuk apa? Untuk bekerja. Untuk apa? Untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain adalah tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hayya 'alas shalah, artinya kita harus bergegas bangkit, jangan duduk diam saja. Ketika kita ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan, sebuah persoalan, maka jangan diam kawan-kawan, tapi bergerak. Benar, mungkin kawan-kawan baru di PHK misalnya, baru tidak punya pekerjaan, tapi bergeraklah. Ketika kita bergerak, kawan-kawan bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, datangi teman-temannya, silaturahmi dengan kawan-kawannya, maka disitulah nanti Allah akan berikan kemenangan, Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan solusinya. Jadi hayya 'alas shalah mengajak kita semuanya untuk bergerak, jangan berdiam diri. Bergerak kawan-kawan, ya. Ketika teman-teman mungkin masih penuh dengan masih banyak persoalan-persoalan yang belum selesai, masih banyak amanah yang belum lunas, bergerak saja, ya, bergeraklah. Maka Allah akan berikan kemenangan. Sekali lagi, kita sering mendengar panggilan ini, maka harus kita respon dengan cepat. Ketika kita menginginkan respon dari Allah juga cepat. Tapi kalau respon kita lambat, maka jangan salahkan Allah ketika Allah juga merespon doa-doa kita dengan lambat. Meskipun ada ya nanti bagian tertentu terkecuali ya. Bagian tertentu kecuali dan memang itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kawan-kawan. Awalnya kawan-kawan, sholat yang kita kerjakan sehari semalam ini, itu diperintahkan oleh Allah sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Dan ini adalah Allah perintahkan itu langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu perintah Allah yang ini disampaikan langsung tidak melalui malaikat Jibril. Beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala itu melalui malaikat Jibril. Tetapi terkait dengan sholat tidak. Justru Rasulullah yang dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian diberikan tugas ini, sholat. Yang ketika itu
diawali dengan peristiwa yang Rasulullah kehilangan istri tercintanya, Rasulullah kehilangan pamannya, yang kemudian ini sebagai bentuk pengganti, kalau dalam bahasa kawan-kawan itu adalah ini sebagai obat. Bagaimana Allah ingin mengobati rasa kehilangan, rasa sedihnya yang dialami oleh Rasulullah ini, yaitu dengan mengerjakan sholat. Maka kawan-kawan ketika sedang ada persoalan sedih, sesedih-sedihnya, yang teman-teman nggak ngerti mau ngapain, saya sering sampaikan, ambil air wudhu, sholat. Kawan-kawan, sholat ini dulu diwajibkan adalah 50 kali dalam sehari semalam. Dan itu berarti setiap 28 menit, setiap 29 menit, kita akan mengerjakan sholat. Sehingga bisa dibayangkan hampir 24 jam kehidupan kita itu hanyalah mengerjakan sholat. Karena tatkala dari satu sholat ke sholat berikutnya, atau kita mengerjakan satu sholat, itu setidaknya butuh waktu, kalau berjamaah di masjid, itu butuh waktu antara 15 sampai dengan 20 menit. Maka kalau kemudian kita jamaah ke masjid, baru selesai satu sholat, kita pulang, baru nyampe di rumah, ini sudah panggilan sholat berikutnya. Begitu seterusnya, dalam waktu 24 jam kita lalui. Namun, karena kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, maka tidak dilaksanakan 50 kali, tetapi hanya 5 kali saja. Atas juga permintaan dari Rasul kita Muhammad SAW, karena beliau sayang terhadap umatnya, termasuk kita semuanya. Nah, awalnya sholat diwajibkan sebanyak 50 kali ini, berarti ini punya makna, kawan-kawan. Yang pertama, bahwa ini menunjukkan Allah itu sangat menyukai ibadah yang namanya sholat. Sekali lagi, Allah senang, Allah suka sama hamba-hambanya yang mengerjakan sholat. Yang kedua, bahwa kemudian Allah memperingan dari 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari semalam, ini bukan berarti kemudian menurunkan kadar, kualitas, atau bobot timbangan, tetapi tetap sama bobot timbangannya. Jadi kita mengerjakan sholat 5 kali, itu sebenarnya bobot timbangannya sama dengan kita mengerjakan sholat sebanyak 50 kali. Kemudian yang ketiga, ini juga menunjukkan bahwa mulianya kedudukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Maka ketika tiangnya ini hancur, ketika tiangnya ini ambruk, maka tidak ada bangunan Islam di sana. Dan kelak, sholat inilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kala sholat kita bagus, maka baguslah amal ibadah yang lainnya. Namun sebaliknya, manakala ibadah sholat kita ini buruk nilainya, jelek nilainya, bolong-bolong, maka jelek juga atau buruk juga amal ibadah yang lainnya. Kawan-kawan, mohon maaf untuk mic-nya yang masih nyala, untuk bisa di-mute ya. Mohon izin. Mohon izin kawan-kawan, mohon untuk dijaga mic-nya ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ad-Dariyat ayat 56 berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya bahwasanya aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi tugas kita
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah dalam waktu 24 jam sehari semalam, maka ini harus dilakukan dalam sarana kita ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Setiap aktivitas yang dimulai dengan menyebut asmanya Allah, dengan menyebut bismillah, maka kita melibatkan Allah dalam aktivitas tersebut, dan insya Allah setiap aktivitas itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala kita mau masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu, dan sebelum kita masuk mengucapkan doa, mengucapkan bismillah, maka aktivitas kita di dalam kamar mandi dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita keluar kamar mandi dengan melangkah ke kaki kanan dan kemudian kita mengucapkan hamdalah, ini juga merupakan bagian daripada ibadah kita di kamar mandi. Ketika kita mau tidur, ini pun juga sama. Ketika kita bangun tidur juga sama. Berarti bisa dalam sehari semalam 24 jam seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka karena kewajiban manusia adalah ibadah kepada Allah, sedangkan rezeki adalah urusan Allah, maka ketika kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, utamanya sholat, maka rezeki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya adalah tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Dan Allah juga mengetahui tempat berdiam binatang itu dan juga tempat penyimpanannya. Semua sudah jelas ditulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Quran surat Hud ayat yang ke-6. Jadi termasuk kita semuanya, ini rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, maka kita tak perlu khawatir, tak perlu ragu sama Allah. Tugas kita hanyalah ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ikhtiar semaksimal mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya ada surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat ataupun mengurus makanannya sendiri, Allah lah yang kemudian memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kawan-kawan, memang ada beberapa makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian dititipkan rezekinya makhluk yang lain. Disinilah kemudian sering kami sampaikan bahwa kita ada namanya rezeki titipan. Setiap kita punya rezeki titipan bagi orang lain. Bisa jadi rezeki anak-anak kita adalah lewat diri kita. Bisa jadi rezeki tetangga kita lewat diri kita. Bisa jadi rezeki karyawan-karyawan kita lewat diri kita. Bisa juga sebaliknya, rezeki kita melalui bos, rezeki kita melalui orang lain, dan sebagainya. Sebagaimana juga beberapa makhluk lainnya, itu ada makhluk-makhluk yang memang ada binatang-binatang yang rezekinya itu dibawa oleh makhluk lain. Misalnya, ya, kita coba kawan-kawan bisa cek di daerah kita atau di sekitar kita ada namanya kucing. Nah, kucing itu adalah binatang yang sebenarnya takut sama air dan nggak bisa renang. Kucing takut sama air, nggak bisa renang. Hidupnya di darat.
Tetapi makanan kucing adalah ikan yang hidupnya di dalam air. Tetapi karena Allah memang betul-betul sudah mengatur rezekinya setiap makhluk, setiap binatang ini, maka kucing kadangkala atau bahkan sering itu mendapatkan ikan, bahkan sudah matang, sudah digoreng. Ini adalah karena memang rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang sudah mengatur skenario sedemikian rupa. Kita juga bisa belajar kawan-kawan. Bagaimana kisah keluarga Imron yang diawali dari Ibunda Imron, istrinya Imron, atau kita sebut Bu Imron, yang memiliki figur orang tua yang punya visioner. Ya. Bagaimana menciptakan keluarga-keluarga yang luar biasa, menciptakan generasi-generasi yang terbaik. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 35, tatkala istri Imron ini mengandung, maka beliau bernadar. Apa yang beliau nadarkan? Yaitu beliau ingin agar anaknya nanti tatkala lahir laki-laki, maka menjadi seorang yang soleh. Dan kemudian anaknya itu berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi ingin diwakafkan. Ketika anaknya nanti itu lahir laki-laki, ingin diwakafkan untuk mengurus Baitul Maqdis. Namun apa yang terjadi? Komitmen Bu Imron yang idealis, ya, idealitasnya tersebut, tetapi realita yang terjadi itu berbeda terhadap kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat ke-36-nya dikisahkan bahwa kemudian istrinya Imron ini melahirkan seorang anak ternyata perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Inginnya adalah anak laki-laki yang ketika nanti laki-laki soleh kemudian diwakafkan di Baitul Maqdis, minta sama Allah agar anaknya laki-laki, ternyata Allah kasihnya anak perempuan. Ini juga kadang jadi pelajaran untuk kita kawan-kawan. Kita pengennya diselesaikan, dibantu langsung terhadap persoalan yang kita hadapi. Namun Allah bisa jadi berkehendak lain. Tidak menyelesaikan sekarang, tetapi menyelesaikan persoalan kita di kemudian hari, di episode berikutnya. Sebagaimana kisahnya Maryam ini, yang kemudian doa Ibunda Maryam ini, istrinya Imron ini, doanya sebenarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak langsung. Kapan dikabulkannya? Yaitu adalah melalui keturunan Maryam yang kemudian punya anak yang bernama Isa. Jadi laki-laki akhirnya, ya, yang punya keturunan laki-laki meskipun tidak secara langsung. Nah, ini bentuk bagaimana Allah kemudian merespon, memberikan jawaban atas setiap doa dan hajat daripada hambanya. Kemudian Maryam ini meskipun tidak sesuai dengan doa di awal ingin anak laki-laki yang kemudian dilahirkan adalah anak perempuan, tetap kemudian dididik dengan baik. Lalu Maryam ini dititipkan ke pamannya, yaitu adalah Zakaria, ya, Nabi Zakaria, yang kemudian diminta untuk mengasuh. Maryam diletakkan di tempat mihrab khusus, ya, mihrab khusus yang tidak ada satu orang pun bisa masuk ke sana kecuali Nabi Zakaria saja. Jadi hanya beliau saja yang datang ke tempatnya Maryam. Sehingga beliau Maryam tidak bertemu dengan siapapun. Namun disinilah kemudian bagaimana Maryam ini menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tatkala Zakaria datang ke sana itu selalu ada makanan. Tatkala Zakaria datang itu sudah banyak makanan di sana. Dan ditanya, siapa yang ngasih? Ya kan? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke sini. Siapa yang ngasih?
Dijawab oleh Maryam bahwa makanan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup beliau ada di situ, mohon kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah cukupi. Allah cukupi dengan dihadirkan banyak makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian cara inilah yang diikuti oleh Nabi Zakaria. Apa itu? Yaitu kemudian beliau Nabi Zakaria pun mengerjakan sholat di situ. Berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini termasuk teman-teman yang belum diberikan keturunan anak, belum diberikan anak-anak ataupun keturunan, bisa menggunakan doa ini, ya. Doa agar kita diberikan keturunan yang baik. Karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha mendengar doa. Innaka sami'ud doa. Allah yang maha mendengar doa. Ya. Doanya apa tadi? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi doa kepada Allah agar diberikan seorang anak yang baik. Doa ini beliau ucapkan, beliau sampaikan tatkala sholat di mihrabnya Maryam tadi, dan ini langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nunggu lama kawan-kawan, ya. Tidak nunggu lama respon dari Allah ini. Maka malaikat Jibril itu datang tatkala Zakaria masih berdiri di dalam sholatnya di mihrabnya Maryam tadi. Kemudian malaikat Jibril membawa kabar gembira. Sesungguhnya Allah telah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu yang bernama Yahya. Kawan-kawan, ketika kita punya keinginan, itu dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita sudah merasa bahagia. Seorang anak, seorang ayah yang sudah bertahun-tahun mengharapkan kelahiran seorang anak, maka tatkala dikasih kabar bahwa kamu besok bakal punya anak, itu pasti sudah bahagia, luar biasa senangnya. Apalagi kabar itu tidak sekedar kemudian besok kamu bakal punya anak, tetapi sekaligus diberikan nama Yahya. Jadi anakmu itu, kawan-kawan bisa bayangkan ketika kawan-kawan diberikan kabar informasi bahwa besok kamu bakal punya anak dan anakmu itu laki-laki dan namanya adalah Yahya. Yang membenarkan kalimat yang datangnya dari Allah, berarti menjadi utusannya Allah, menjadi hambanya dan sekaligus utusannya Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan beliau adalah seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Jadi anak kita itu sudah dijamin kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak senang kalau kita seperti itu, ya? Inilah yang dialami oleh Zakaria. Direspon cepat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau masih berdiri di dalam sholatnya. Ya, ini kawan-kawan, ya. Kita lanjut lagi. Nah, padahal kemudian Zakaria sendiri, bagaimana ini bisa terjadi dalam bahasa kita seperti itu? Bagaimana saya bisa mendapatkan keturunan sedangkan saya sudah sangat tua, istriku pun sudah mandul, kan begitu. Tetapi kalau Allah sudah berfirman, maka demikianlah Allah itu bisa berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Seringkali kita berkata, jadi seringkali kita menyampaikan begini, kawan-kawan. Saya sudah nggak bekerja, nganggur. Semua aset juga nggak punya, tapi amanah utang saya masih banyak. Ini gimana Pak Ustadz? Ini gimana Kang? Ini gimana kawan? Kalau Allah sudah berkehendak, maka itulah yang akan terjadi kehendaknya. Meskipun kita nganggur, saat ini nggak punya pekerjaan, aset pun juga nggak ada, tapi tatkala kita mendekat kepada Allah,
menyertakan Allah dalam ikhtiar kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin tadi memenuhi panggilannya Allah, hayya ala sholah tadi, kita datang ke masjidnya Allah, kita mengerjakan sholat, kemudian kita bergerak, kita berikhtiar semaksimal mungkin, jangan hanya duduk di tempat saja, maka Allah pasti akan merespon dengan memberikan jawaban kepada diri kita. Sebagaimana Allah juga sudah memberikan kunci. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin atas segala keputusannya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu kawan-kawan bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kerjakanlah sabar dan sholat. Kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian Allah jadikan sabar dan sholat, bukan sholat dan sabar ya, tetapi sabar lebih dulu. Jadi bersabar dulu. Bersabar menerima setiap persoalan, setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dulu. Ikhlas dulu. Baru kemudian kita kerjakan sholat sebagai ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjutkan. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan kembali terkait dengan sholat ini. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Lagi-lagi kita diminta bisabri was shalah, yaitu dengan sabar, ikhlas, menerima segala keputusan dari Allah, kita hadapi, dan kemudian kita minta petunjuknya dari Allah lewat sholat ini. Karena sesungguhnya yang demikian itu memang sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, bagaimana kemudian agar kehidupan kita dalam rumah tangga, agar rezeki kita dalam rumah tangga juga dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tegakkan sholat dalam keluarga. Maka jangan jangan sendirian. Saya sering sampaikan ke teman-teman, ketika mobilnya mogok, itu jangan didorong sendirian, didorong rame-rame, bareng-bareng, maka akan jauh lebih ringan. Ikhtiarnya bareng-bareng, sholatnya bareng-bareng, suami istri diajak sholat, anak-anaknya diajak sholat, diajari sholat. Ya, maka nanti Allah akan berikan rezeki dalam keluarganya. Nah, sebagaimana dalam surat Toha ayat 132, Allah sampaikan, dan perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat dalam keluarga. Jadi jangan sendirian, jangan soleh sendirian, jangan solehah sendirian. Maka kita juga harus mengajak keluarga kita juga sama-sama untuk bisa mengerjakan sholat, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika usia sudah 10
tahun. Dan pisahlah tempat tidur di antara mereka. Jadi mulai dari 7 tahun, anak itu sudah mulai diarahkan untuk sholat. Mulai diajak ke masjid. Mulai diajak untuk jamaah. Agar apa? Agar terbiasa. Dan nanti ketika anak itu usia sudah 10 tahun, maka disitulah mulai kita memberikan hukuman tatkala anak tidak mengerjakan sholat. Yang terakhir kawan-kawan kami sampaikan bahwa sesungguhnya kami Allah menurunkan harta agar ditegakkan sholat dan ditunaikannya zakat. Ya, Inna anzalnal malal iqamis sholat wa ita'iz zakah. Jadi sesungguhnya kami Allah menurunkan harta agar ditegakkan sholat dan ditunaikannya zakat. Harta yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah berikan untuk diri kita, itu kita gunakan untuk seperlunya untuk apa? Untuk zakat. Kita biarkan zakatnya. Untuk kita menunaikan sholat. Sering kami sampaikan kawan-kawan, tatkala kita sholat, maka gunakan pakaian yang berbeda dengan tatkala kita bermain. Berbeda tatkala kita pergi ke sawah, ke pasar, dan sebagainya. Jadi ada pakaian khusus yang memang kita gunakan untuk mengerjakan sholat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, itu tadi digunakan untuk memberi pakaian-pakaian agar kita bisa mengerjakan sholat dengan baik. Bisa dibayangkan tatkala kita ke pasar pakainya baju itu, kita bekerja pakainya baju itu, kita bermain pakainya baju itu, kita sholat juga pakainya baju itu, maka bisa dibayangkan ya bagaimana tidak nyamannya tatkala kita mengerjakan sholat. Dan teman-teman bisa rasakan tatkala teman-teman mengerjakan sholat, teman-teman ganti baju dengan baju yang bersih, baju yang bagus, maka akan ada rasa. Di sini ada muncul rasa bagaimana sholat kita itu betul-betul kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ketika teman-teman ingin bertemu dengan pimpinan di satu daerah, kepala daerah, maka teman-teman pasti akan memilih pakaian yang terbaik yang teman-teman miliki untuk digunakan bertemu dengan pimpinan atau kepala daerah tersebut. Bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, atau siapapun, atau bahkan ketika mau bertemu dengan presiden, maka teman-teman tentu akan memilih pakaian-pakaian yang terbaik yang dimiliki. Maka begitulah ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memilih pakaian-pakaian yang terbaik untuk kita persembahkan kepada, maksudnya untuk kita gunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang tadi dititipkan oleh Allah kita gunakan untuk itu. Dalam rangka apa? Menegakkan sholat. Bisa jadi jarak rumah kita dengan masjid cukup jauh. Kalau jalan mungkin bisa capek, bisa ngos-ngosan. Maka gunakan harta yang dititipkan oleh Allah tadi untuk memberi kendaraan. Untuk membeli kendaraan agar kita dimudahkan untuk selalu bisa jamaah di masjid. Keluarga banyak. Nggak muat kalau menggunakan motor. Harus menggunakan mobil yang rodanya 4, bisa muat banyak orang, bisa muat keluarganya masuk semua. Maka gunakan harta itu untuk membeli mobil agar semua keluarga bisa masuk ke mobil jamaah di masjid. Begitu juga tatkala kita sudah diberikan harta yang lebih lagi oleh Allah, dititipkan harta yang lebih oleh Allah, maka kita tingkatkan lagi. Sholatnya tidak lagi di Indonesia, sholatnya tidak lagi di rumah. Bagaimana agar harta yang Allah titipkan itu kita gunakan untuk kita sholat di Baitullah, kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi. Jadi sholatnya pindah, sholatnya cari tempatnya. Dan harta yang Allah titipkan itu boleh kita gunakan untuk menuju ke sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan sholat. Jadi itu kawan-kawan. Ketika kita serius dalam mengerjakan sholat, merespon panggilan Allah dengan cepat, merespon panggilan Allah dengan tepat tadi, maka rezeki dari Allah pun juga akan cepat diberikan kepada diri kita. Sebagaimana tadi sudah kita lihat bagaimana contohnya Nabi Zakaria
bahkan sholatnya belum selesai, bahkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, Allah respon, berikan jawaban bahwa kelak akan memiliki anak yang bernama Yahya. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan ini motivasi, bisa menjadikan ini pelajaran yang selama ini masih malas-malasan, yang selama ini belum kompak dengan pasangan, yuk bareng-bareng kerjakan bersama dengan pasangan. Dalam artian begini kawan-kawan, mengerjakan dengan pasangan itu bukan berarti harus selalu jamaah berdua di rumah, tidak. Tetapi bagi peran. Bagaimana seorang suami dengan anak laki-laki jamaahnya di masjid. Maka insya Allah sang istri yang mendorong suaminya untuk bisa jamaah di masjid, yang memfasilitasi suaminya untuk bisa jamaah di masjid, maka sang istri juga mendapatkan pahala yang sama dengan yang dilakukan oleh sang suami di masjid. Mendapatkan pahala jamaah juga. Meskipun istri mengerjakan sholatnya di rumah. Karena apa? Karena memang istri lebih atau wanita lebih baik sholatnya di rumah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Sehingga berbagi peran, berbagi tugas. Tidak harus semuanya berangkat ke masjid, tidak harus juga ya. Tidak harus semuanya hanya sholat jamaah di rumah, tidak juga. Tetapi bagi peran, suami dan anak laki-laki berangkat ke masjid. Istri mendukung, mensupport, memfasilitasi. Maka disitulah nanti akan terbangun keluarga yang penuh dengan kebaikan, keluarga yang sudah dibingkai dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalir cepat kepada keluarga tersebut. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Kang Ustadz Din Julianto telah menyampaikan materi luar biasa ya. Efek sholat itu berimplikasi kepada rezeki kita, kepada nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi Bapak Ibu satu-satu semuanya, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena itu adalah kewajiban kita. Insya Allah banyak yang nanti akan kita dapatkan atas sholat-sholat yang kita kerjakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu Ustadz-ustadzah, para guru yang ingin bertanya kepada Ustadz kita, kami persilahkan ya. Mohon maaf ini posisi saya di luar ruangan ya, tadi berpindah tempat. Semoga tidak mengganggu jalannya acara. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan kepada Ustadz Udin. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya langsung, Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, silakan lanjut. Yang mengangkat tangan bisa langsung membuka mic untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rahmawati. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Di sini saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana ciri-cirinya jika sholat kita itu diterima atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah waktunya sholat, itu kadang itu saya itu ngantuk gitu. Dalam keadaan sholat itu, sholatnya itu sah atau tidak Pak Ustadz, atau diterima atau tidak. Karena saya itu bangun itu dari jam 2 sampai malam itu baru tidur lagi, dan siangnya itu kurang istirahat. Pernah suatu ketika sholat itu maghrib itu sampai ketiduran. Sampai ketiduran. Terus bangun itu saya nggak tahu itu sampai rakaat yang keberapa, terus saya mengulanginya lagi dari awal. Itu saja yang saya sampaikan Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Yang pertama,
bagaimana ciri kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkait dengan hal ini sebenarnya kita tidak ada yang tahu apakah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tetapi kita harus yakin bahwa tatkala kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita nilai adalah sah dan tidaknya sholat kita. Terkait dengan nilai, terkait dengan apakah kemudian diterima oleh Allah atau tidak, itu bukan menjadi ranah kita. Ranah kita adalah sholat kita sah ataupun tidak. Nah, sholat kita sah dan tidaknya itu adalah ketika sudah kita lakukan rukun-rukun sholatnya, maka itu sudah sah. Termasuk kita sholat di tempat yang bersih, sholatnya menghadap arah kiblat, kemudian berwudu terlebih dahulu, diawali daripada niat sampai terakhir ada di salam, dan kemudian dikerjakan dengan urut sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah ajarkan, maka insya Allah sholat kita sudah sah. Namun terkait dengan sahnya ini kan tentu nilai itu tentu Allah yang bisa menilai sendiri, apa kemudian nilainya itu benar-benar full, bagus, atau hanya separuh saja, atau hanya seperempat, atau hanya sekian persen kecil. Nah, maka setelah nanti kita harus senantiasa belajar bagaimana agar sholat kita betul-betul memiliki kualitas yang penuh, 100% penuh gitu. Ini yang bisa kita lakukan adalah dengan berusaha. Lalu Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa tatkala kita mengerjakan sholat, tetapi ada tetangga-tetangga kita yang kelaparan, tidak bisa makan, dan itu kita biarkan, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sia-sia gitu, gugur gitu ya. Kenapa? Karena kita membiarkan tetangga kita ada yang kelaparan. Maka itu juga merupakan bagian daripada hal yang harus kita lakukan. Ada tetangga-tetangga kita yang tidak bisa makan, ada fakir miskin yang masih kelaparan dan sebagainya. Maka itu butuh perhatian untuk diri kita. Pertanyaan yang kedua, Bu Rahmawati, bagaimana dengan sholat yang ngantuk? Rasulullah sampaikan ketika engkau ngantuk, sholat, ya tidur dulu, tidak apa-apa. Ya. Tidur dulu. Rasulullah itu tidurnya 3 kali dalam sehari semalam. Kalau kita mau nyontoh Rasulullah, tidurnya 3 kali. Kalau Bu Rahmawati baru 1 kali, coba polanya dirubah. Rasulullah itu tidur 1, itu sebelum zuhur. 30 menit atau 15 menit sebelum zuhur, beliau tidur. Dan ini waktu yang baik bagi seseorang untuk tidur. Jadi waktu yang baik untuk tidur itu bukan ba'da zuhur ya, bukan habis zuhur, tapi justru sebelum zuhur. Ini waktu yang baik. Nanti jadi fresh ketika bangun, masuk zuhur, itu sudah fresh. Tapi teman-teman juga perlu harus persiapkan jangan sampai tidurnya kebablasan bangun habis zuhur ya. Seperti itu. Yang kedua tidurnya Rasulullah adalah habis isya. Rasulullah ketika setelah sholat isya tidak ada aktivitas, tidak ada diskusi, tidak ada sharing dengan para sahabat terkait dengan hal-hal yang penting, maka Rasulullah akan tidur, ya, sesuai dengan jatah di mana beliau tidur jadwal pada malam hari itu. Beliau tidur. Lalu beliau bangun lagi itu ada di sepertiga malam kedua. Ya, jadi beliau bangun lagi itu ada di sepertiga malam kedua. Beliau bangun untuk mengerjakan sholat tahajud dan beliau tidur lagi itu menjelang subuh. Jadi setelah tahajud beliau tidur sebelum subuh. Ya. Tapi lagi-lagi kawan-kawan ya jangan kebablasan. Nanti kebablasan bangun habis subuh jangan ya. Maka ikuti. Kalau Rasulullah tidurnya pasti miring ke sebelah kanan. Teman-teman kalau gunakan cara ini 15 menit saja nanti teman-teman akan kebangun. Kenapa? Karena
posisi tangan ini sudah kaku ya, nanti dengan sendirinya akan terbangun ketika tidurnya dengan cara Rasulullah. Tapi kalau tidurnya kita telentang ya bisa bablas bangun habis subuh. Jadi seperti itu Bu Rahmawati, ketika jenengan bangun kok masih ngantuk, tidur dulu. Ya. Tidur dulu, jangan dipaksa, nanti sholat sambil tidur gimana. Tidur dulu sebentar, posisikan agar ketika jenengan bangun, itu sudah fresh badannya. Nah, seperti itu Bu Rahmawati ya. Jadi dijaga pola tidurnya, jangan kebablasan, saya nanti capek sendiri di malam harinya. Insya Allah seperti itu Bu Rahmawati ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rahma untuk pertanyaannya. Tadi ada yang membuka Bu Mama Yusuf dan Yasin ya, kalau tidak salah. Silahkan Ibu. Ada yang ditanya? Oke, silahkan langsung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Udin, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa sholat itu harus on time, harus tepat waktu. Tapi terkadang saya kalau sholat Isya itu kadang saya ketiduran, jadi saya sholatnya jam 11, jam 12, bahkan pernah jam 1 gitu Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Ini berarti tidurnya jam berapa ini Bu? Kadang setelah maghrib sholat, ya berarti. Iya, habis maghrib itu belum azan sholat Isya itu terkadang saya nonton TV ketiduran seperti itu Pak ya. Terus untuk pertanyaan kedua itu saya yang kan pertama pertanyaannya apa ini berarti Bu? Yang pertama maksudnya saya sholat Isya sering ketiduran gitu. Jadi sholat Isyanya saya larut malam. Itu menurut Bapak bagaimana gitu menyikapinya itu Pak? Oke. Terus pertanyaan selanjutnya itu ada yang bilang begini Pak, katanya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting banyakin sedekah gitu. Jadi ini ada teman saya itu memang dia jarang sholat, bahkan tidak pernah sholat. Itu tapi rezekinya lancar, omsetnya itu banyak puluhan juta gitulah Pak. Tapi dia setiap bulannya itu panti asuhan menyumbang ke panti asuhan itu Pak setiap bulannya 1 kali sebulan gitu. Jadi dia menurut dia itu nggak sholat nggak apa-apa, yang penting banyakin sedekah gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu mengenai itu tadi Pak, kita kalau sholat kita harus berpakaian yang istimewa, ya kan, kita mau berjumpa dengan Allah itu harus berpakaian istimewa. Jadi untuk perempuan itu kita kan pakai mukena ya Pak. Kalau perempuan kita pakai mukena itu misalnya kita sekedar berdaster atau pakaian rumahan gitulah, tapi kita pakai mukena sholatnya kalau perempuan. Itu gimana, apa kita harus ganti baju dulu dengan baju yang bagus atau boleh berdaster aja itu? Seperti itu Pak maksudnya. Oke. Pertanyaan terakhir untuk maaf, surat pendek apa saja yang terbaik dibaca saat sholat tahajud dan sholat taubat? Itu Pak, surat pendek yang terbaik dibaca gitu untuk sholat tahajud dan sholat taubat. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ada 4 pertanyaan ya. Bagaimana nih sholat Isya kok pas tidur ya? Maka pola ini harus dirubah. Ya. Pola ini harus dirubah. Ba'da maghrib itu tidak baik dari sisi kesehatan tatkala seseorang tidur. Ya. Maka digunakan aktivitasnya, jangan nonton TV. Ya. Gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk diskusi, gunakan untuk sharing hal-hal baik dengan keluarga, atau gunakan sebagai family time dengan keluarga. Ya. Jadi ubah kebiasaan yang biasanya, ini biasanya kalau ketiduran itu berarti di depan TV ada bantalnya ini ya. Jadi sambil tiduran nanti bablas ya. Maka kebiasaannya harus dirubah. Ya, jangan sampai tidur punya waktunya habis maghrib sampai isya itu nggak lama kok ya, nggak lama. Maka
Silahkan ya, ditahan, jangan sampai kemudian tidur. Jadi ubah kebiasaan ini. Nanti tidurnya setelah Isya seperti itu. Lalu kemudian tidak sholat nggak apa-apa, yang penting sedekah. Masya Allah. Ini dua hal yang sebenarnya sudut pandangnya berbeda. Kenapa demikian? Yang pertama, terkait sholat jelas. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sholat inilah yang nanti akan pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik, maka otomatis amal yang lain baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, maka yang lain juga tidak baik. Apalagi kalau nggak sholat, ya sudah. Nggak perlu nggak perlu dikoreksi lagi, nggak perlu dicek lagi amalannya. Kalau sholat berarti sudah tidak dikerjakan, sudah. Itu bukan bagian dari kita, maka Allah akan coret itu. Tidak perlu ditimbang amal ibadahnya, ya sudah tahu tempatnya nanti ya. Ketika dengan sengaja meninggalkan sholat, tempatnya adalah di neraka. Bahkan siksaannya itu sudah mulai dari alam kubur, itu sudah ada. Namanya ada ular Sujaul Akro. Itu ular yang besar yang nanti akan mengganggu akan menyiksa bagi orang-orang yang di dunia itu tidak pernah sholat. Jadi tidak ada amalan sholatnya. Jadi nanti tidak perlu ditanya malaikat lagi, karena ini sudah nggak sholat kok ya. Nanti langsung Sujaul Akro yang nanti akan menghajarnya ini di alam kubur sampai nanti masuk ke neraka. Ya. Kemudian terkait dengan sedekah, ini memang Ibnu Qayyim al-Jauziyah sendiri juga menyampaikan bahwa sedekah ini luar biasa. Mau itu orang yang beriman ataupun tidak beriman, ketika mereka bersedekah, menggunakan ilmu sedekah, menggunakan ilmu infak, maka akan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terkait dengan sholatnya. Orang non-muslim sedekahnya berapa? Luar biasa kalau mereka sedekah. Saya mohon maaf. Saya punya saudara yang dulu kerja di gereja, salah satu gereja di Jakarta. Setiap hari Ahadnya itu infak ya, kalau dalam bahasa kita ya. Infak yang terkumpul di gereja itu berapa? 40 juta men. 40 juta itu. Di tempat kita, di masjid kita. Saya pernah sholat di salah satu masjid di Tanah Abang. Tiap Jumat berapa? 3 juta, 5 juta. Masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan 40 juta. Maka ya mohon maaf, responnya Allah atau apa yang mereka dapatkan itu juga berbeda. Namun lagi-lagi ini tidak terlibat atau tidak artinya terlepas dari pembahasan sholat tadi. Ya, kalau sholat jelas, orang yang tidak sholat tempatnya neraka, jelas itu. Tapi kalau kemudian terkait dengan sedekah, dengan infak, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka beriman atau tidak beriman? Maka sering saya sampaikan, kemarin di beberapa materi kita adalah, sedekah itu, infak itu, ikhlas nggak ikhlas, pasti dibalas. Kalau nggak ikhlas, balasannya cuma di dunia, tapi kalau ikhlas, balasnya dunia dan akhirat. Itu infak dan sedekah. Kuncinya begitu. Kalau mau, maka sering saya sampaikan bahwa ini adalah ilmu rezeki instan. Yaitu apa? Sedekah dan infak. Itu cepat sekali respon dari Allah ya. Itu ya. Jadi tetap ya Bu Sahabat, jadi Mama Yusuf dan Yasin, enggak usah digubris nih kawan-kawan yang ngajarin nggak sholat ini, biarin aja nih. Kalau mau ya kita ajak mereka kembali ke jalannya Allah untuk mengerjakan sholat. Jadi yang baik itu sholat tetap dijalankan, infak sedekah dijalankan. Begitu, bukan hanya mementingkan infak sedekahnya saja, tapi tidak sholat ya. Jadi dua hal yang berbeda Bu ya. Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan sholat dan daster. Bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh saja, silahkan. Tapi perlu kemudian kita hati-hati bahwa bisa jadi, mohon maaf, ini teman-teman juga perlu mengecek apakah pakaiannya itu betul-betul steril ataupun bersih dari najis dan kotoran.
Meskipun daster ya boleh, tetapi mungkin barangkali perlu dicek juga terkait dengan pakaian dalamnya. Mohon maaf, ini barangkali bisa diganti, cari yang bersih ya, kalau bisa seperti itu, sehingga betul-betul kita pastikan saat kita saat kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam keadaan yang bersih. Ya, termasuk laki-laki juga sama ya. Mohon maaf, ini ketika buang hadas ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian pakaian kita kok kotor, kena najis tatkala sedang buang air ya. Lalu yang keempat terkait dengan surat pendek. Surat pendek apa ini yang harus kita baca tatkala kita sedang sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir? Sebenarnya ini bisa kita kembalikan kepada apa hajat yang sedang kita inginkan. Di bonus buku Manut Quran, di link Telegram yang sudah teman-teman terima, itu sudah kita persiapkan ya, sesuai dengan hajatnya teman-teman. Ketika teman-teman ingin punya anak, doa apa, surat atau ayat apa yang harus dibaca tatkala sholat itu sudah ada. Ya, sudah kita sharekan, teman-teman tinggal baca di sana. Ketika teman-teman ingin jualannya laris, teman-teman ingin persoalan cepat selesai, pengen segera lunas utang dan sebagainya, itu sudah ada ya. Kita sudah persiapkan e-booknya ya, teman-teman tinggal buka e-booknya tersebut, ayatnya apa yang harus dibaca sesuai dengan hajat kita masing-masing, termasuk teman-teman yang pengen dapat jodoh, itu juga ada, sudah kita persiapkan. Pengen punya anak, pengen dapat jodoh, itu sudah kita persiapkan. Teman-teman tinggal baca. Lalu kalau belum hafal ayatnya gimana Ustadz? Kalau belum hafal ayatnya, sholat sambil baca Quran diperbolehkan, tetapi jangan banyak bergerak ya, harus sedikit dengan gerakannya dipersedikit. Insya Allah seperti itu boleh ya, tidak harus dengan hafal. Kalau belum hafal boleh dengan membaca Al-Quran. Insya Allah demikian Bu mana tadi ya, Bu Mama Yusuf dan Yasin ya. Suratnya nanti bisa sesuai dengan hajat yang kita inginkan, termasuk misalnya pengen bisa berangkat ke Baitullah ya, maka ayat yang dibaca adalah terkait dengan ayat umroh dan haji, misalnya di surat Al-Hajj ayat 26, ayat 27, ayat 28 misalnya, atau ayat 27 dan ayat 28 saja, itu juga diperbolehkan. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa menjawab dari 4 pertanyaan tadi. Ya, baik, terima kasih pada Bang Udin. Demikian Bu Mama Yusuf, Mama Yasmin ya. Iya Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Ada yang tadi membuka mic, Pak Omon Sukirman dari Tasikmalaya. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum ke yang lainnya? Pak Omon, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, mohon bagi yang membuka mic untuk ditutup dulu ya, karena akan kita berikan kesempatan bagi yang akan bertanya. Baik, kita beri kesempatan tanya berikutnya yang langsung Pak Ginanjar. Silakan Pak Ginanjar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ginanjar. Ya, Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Kalau untuk syarat sholat tahajud itu kan harus tidur dulu ya, Ustaz ya. Dan jika misalnya tidurnya itu kita setelah sholat isya, Ustaz. Tapi bangunnya itu mungkin sekitar jam 9. Nah itu kita dari jam 9 sampai jam 3 itu masih melek buat nunggu sholat tahajud itu gimana ya Ustaz kira-kira? Diperbolehkan atau kita harus tidur lagi di malam harinya itu? Oke. Mungkin itu aja Ustaz pertanyaannya. Siap. Ya Ustaz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ginanjar. Nah, habis isya tidur. Ternyata jam 9 bangun. Gimana nih? Sholat tahajud boleh, sudah diperbolehkan ya. Tetapi kalau mau nunggu di sepertiga malam terakhir juga diperbolehkan. Misalnya bangun tidur lagi tidak apa-apa, nanti di sepertiga malam terakhir bangun lagi. Atau mau melek seterusnya juga diperbolehkan, tapi ya sebaiknya jangan melek terus ya dari jam 9 sampai di sepertiga malam terakhir. Nah, ada satu hadis yang memang jarang disampaikan oleh
teman-teman, yaitu adalah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia itu mulainya bukan di sepertiga malam terakhir, tetapi mulainya di sepertiga malam yang kedua. Jadi kalau kemudian kita bagi nih ya, kita bagi itu kurang lebih mulai pukul 10 malam kalau di jam Indonesia sekarang, itu berarti Allah sudah mulai turun ke langit dunia sampai nanti subuh ya. Jadi mulai di sepertiga malam kedua. Itu berarti kurang lebih ada di pukul 10. Nah, rata-rata kita itu saat pukul 10 itu baru mau mapan tidur. Allah sudah mulai turun ke langit dunia. Nah, seperti itu. Maka silakan Pak Ginanjar boleh ya. Misalnya nunggu nih jam 10 atau jam setengah 11 baru mengerjakan sholat tahajud. Karena Allah sudah mulai turun itu ya. Allah sudah mulai turun dan mencari hamba-hambanya untuk meminta sesuatu, mengerjakan sholat, meminta ampunan, meminta pahala dan sebagainya. Ada di situ. Insyaallah Pak Ginanjar. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Baik, pada Pak Ginanjar, terima kasih. Kita lanjutkan penanya berikutnya kepada Bu Nurlita. Silakan Bu Nurlita. Yang singkat saja pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada beberapa yang harus saya tanyakan. Bagaimana hukumnya pertanggungjawaban apabila seorang suami yang mengerti dan paham tentang agama ya. Iya Bu, maksudnya gimana? Terputus barangkali jaringan Bu. Kayaknya terputus. Ya, sepertinya terputus Bu Nurlita. Mungkin kita skip dulu ya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Nanti kita berikan kesempatan kalau sudah nyambung. Silakan pada berikutnya Pak Apit. Ya, Pak Apit Suhari, silakan Pak Apit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apit Damang. Alhamdulillah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya, gimana Pak Apit? Berkenaan dengan pakaian sholat, memang bisa dibedakan, dirasakan kenyamanan kalau memang kita bersih pakaiannya. Betul. Nah, aktivitas saya keseharian kan dari jam 3:15 dini hari itu saya di dapur. Ya. Nah, terkadang kan sambil menjalankan sholat sunat itu, terkadang sudah kemeringat. Ya. Lantas terngiang di hati saya itu keinginan untuk memakai pakaian seperti orang-orang Timur Tengah itu. Nah, seperti Ustadz pakai, saudara-saudara yang lain pakai. Namun suka terbersit di perasaan bahwa saya ini kan katakanlah Islamnya Islam abangan gitu ya. Bukan dari pesantren, bukan dari pendidikan yang formal, tetapi rasa keinginan untuk seperti itu muncul. Ya. Tetapi suka ada dari hati itu, suka ketakutan di anggapan orang itu jadi wah casing, casing. Padahal memang bisa dirasakan dengan berpakaian khusus untuk ibadah itu ketentraman, ketenangan, kenyamanan, dan ada rasa senang untuk melaksanakan itu. Iya, betul. Itu bagaimana dengan saya kalau muncul perasaan itu mengatasinya bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, masalah kalau sholat wajib di musola atau di masjid, apakah
diwajibkan adzan, seperti misalkan kejadian kemarin hari Ahad. Udah hari Ahad itu banyak orang yang udah jalan-jalan ya kalau pagi hari itu. Iya. Entah kenapa ada di masjid yang di sekitar sini tuh adzan sudah jam 6 kurang 5. Pas saya lihat keluar itu orang-orang lagi jalan-jalan pagi. Pak, kenapa? Ini adzan duha atau adzan apa? Iya, itu kenapa? Nah, apakah memang ada kewajiban sholat di masjid itu harus selalu adzan? Itu, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sholat apa ya dimaksudnya ya? Jadi ketika memang di masjid sholat 5 waktu, maka silahkan tetap harus ada azan dari salah satu atau minimal 1 kali itu azan ya. Sebagaimana fungsi dari madhab masjid untuk memanggil jamaah untuk bisa sholat berjamaah di sana. Karena ketika tidak ada azan, maka jamaah juga akan sungkan untuk datang ke masjid ya. Maka silahkan. Namun kalau kemudian sholat yang di luar 5 waktu tadi tidak ada azan, meskipun hanya sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, atau sholat suruk, atau sholat duha, itu tidak ada azan di sana Pak Abid. Ya, jadi azan itu ya hanya ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu saja. Dan ketika sudah 1 kali dikumandangkan azan, maka orang yang nanti datang belakangan mau mendirikan sholat jamaah tidak dengan azan lagi. Bisa dipahami Pak Abid terkait dengan azan ini? Itu mungkin kemarin itu telat atau gimana dari masjid yang itu, karena dari masjid yang lain mah udah sekian waktu itu udah dilakukan adzan, bahkan qomat juga ada dari masjid yang lain. Mungkin karena masjid itu telat, belum ada yang adzan, mungkin dilakukan adzan subuh. Padahal di jalanan sudah banyak orang yang jadi. Oh gitu. Apakah ya. memang Kalau memang belum ada gitu, dan itu masih masuk waktu subuh, nggak apa-apa Pak Abid ya. Tidak apa-apa ya. Seperti itu. Tapi ya harusnya nanti diperhatikan lagi agar teman-teman atau jamaah itu bisa lebih di awal lagi untuk bisa azannya seperti itu. Dan bisa jadi juga tidak harus dengan mic yang di luar Pak Abid. Jadi tanpa pakai speaker bisa juga azan seperti itu. Ketika memang belum diazani tadi. Insya Allah seperti itu Pak Abid ya. Bisa dipahami Pak Abid terkait dengan azan ya. Nah terkait dengan gamis ataupun pakaian, kita perlu juga pahami bahwa tujuan kita itu kan agar tidak riya. Namun terkadang kita salah mengartikan riya. Riya itu apa sih artinya? Riya itu artinya kita mengerjakan sesuatu itu karena penilaian orang lain. Itu riya namanya. Karena ingin dianggap lebih pinter, karena dianggap ingin lebih rajin, dianggap ingin lebih alim, itu riya atau pamer amalan kita, pengen dinilai orang lain, itu riya. Tetapi ada juga sebaliknya, kita tidak jadi melakukan sesuatu karena penilaian orang lain, itu sebenarnya juga riya. Karena kita mengharapkan nilainya di orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu agar dinilai oleh orang lain baik, itu riya. Tetapi kita tidak melakukan sesuatu agar tidak dinilai riya oleh orang lain, itu sebenarnya juga bagian dari riya. Maka bagaimana agar kita menghindari riya? Ya, mau kita kerjakan atau tidak kita kerjakan, mau kita pakaian seperti ini atau seperti itu, tujuan kita hanyalah Allah. Mau dinilai atau tidak dinilai, tujuan kita adalah Allah. Jangan sampai kemudian
kita nggak jadi beramal baik, kita nggak jadi melakukan ibadah dengan baik lantaran takut dinilai orang lain. Ini Pak Abid ya. Jadi riya itu melakukan sesuatu itu karena penilaian orang lain, bukan penilaian Allah. Artinya sekali lagi kita melakukan ibadah agar dinilai baik oleh Allah, agar dinilai baik oleh manusia, ini adalah riya. Dan sebaliknya kita tidak jadi melakukan sesuatu juga karena takut dinilai oleh orang lain tadi, maka ini juga bagian dari riya. Maka harus hati-hati kawan-kawan. Ikhlas itu adanya di hati. Mau dipuji atau dicaci, tetap kita jalan terus. Insya Allah seperti itu Pak Abid ya. Tidak apa-apa, Pak Abid pakai aja. Tidak usah peduliin apa omongan orang. Yang penting kan hubungan kita sama Allah Pak Abid. Kita sholatnya nyaman, jauh lebih khusyuk, jauh lebih enak, jauh lebih tenang kan begitu. Tidak bau. Nah, itu enak. Teman-teman coba deh. Ketika mau sholat ganti baju. Nanti bisa dirasakan itu bagaimana nyamannya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Abid ya. Tidak apa-apa, tidak usah minder dinilai orang lain. Yang nilai itu Allah kok, bukan orang Pak Abid ya. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Tetap semangat Pak Abid. Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi omongan orang terhadap diri kita itu doa untuk diri kita. Seperti itu. Amin ya. Baik, lanjut Gus. Baik, penanya berikutnya Bu Heni. Silakan Bu Heni. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, ini pada saat kita mau sholat isya ketiduran, terus bangun jam 1 malam. Nah, pada saat kita melakukan sholat isya di tengah malam itu dibarengi dengan sholat tahajud, apakah diperbolehkan? Begitu. Maksudnya sholat isya dulu, ya, baru setelah itu disambung sholat tahajud kan begitu? Ya. Nah, jawabannya boleh. Terus yang kedua, apa tuh zikir apakah Pak yang dilakukan pada saat sholat tahajud, Pak? Oke. Itu yang ketiga, ketika kita sedang menjalankan checklist kemarin itu Pak, terus terang kita seorang wanita kan ada waktu yang istimewa. Oke. Jadi tidak menjalankan itu, cuma menjalankan yang diperbolehkan saja. Betul. Selain istighfar dan juga sholawat ya Pak ya. Sedekah, sholawat sama istighfar ya Pak ya. Yang pasti kecuali sholat sama baca Quran itu. Yang lainnya boleh. Terus Pak itu selanjutnya bagaimana Pak? Kan kita kan cuma menjalankan itu jadi nggak full 30 hari. Oke, enggak apa-apa. Allah itu sudah menilai setiap amal ibadah yang sudah rutin dilakukan dan kemudian terhenti lantaran udzur syar'i, maka nilai ibadahnya tetap diperoleh. Seorang wanita yang menstruasi atau haid, ketika mereka tidak mengerjakan sholat, Allah kan tidak minta untuk mengganti di hari berikutnya. Artinya memang sudah gugur kewajiban itu. Dan Allah sudah nilai itu sebagai pahala. Seperti itu Bu Heni. Terima kasih Pak. Ya, jawabannya. Oke, siap. Tadi terkait dengan zikir ya. Zikirnya apa? Zikir nanti boleh seperti yang disunahkan oleh Rasulullah selepas kita sholat. Ya ada Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar, itu boleh. Lalu hal yang kemudian pengen kami sampaikan ke teman-teman adalah ada 4 amalan di sepertiga malam terakhir yang terbaik, yaitu pertama adalah sholat tahajud, yang kedua istighfar mohon ampun sama Allah, yang ketiga baca Quran, yang keempat doa. Nah, silakan 4 hal ini bisa kita kerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Selebihnya itu adalah tambahan. Seperti itu Bu Heni ya.
Ya, terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz ya. Gimana? Pak Ustadz, untuk kita mengeluarkan zakat atau sedekah yang kita berikan ke orang tua, itu kan kita memang kalau dapat rezeki kan, kita dapat rezeki, kita sudah niatkan nanti keluarkan zakatnya sekian persen. Oke. Halo? Ya, halo, gimana? Halo Pak Ustadz, ya. Ya, gimana? Ya, kita keluarkan zakatnya sekian persen. Terus zakat itu kita keluarkan zakatnya sekian persen, terus ditambah sedekah itu kan, sedekah ke orang tua. Itu Kak, apakah juga harus diniatkan dalam hati sedekah kayak gitu Pak, atau bagaimana? Oke, baik. Perlu dibedakan antara zakat dan sedekah. Zakat itu wajib, sedekah atau infak itu sunnah. Artinya zakat itu ketika sudah memasuki nisabnya, sudah sesuai dengan takarannya. Sering kami bahas bahwa minimal 7 juta penghasilan profit setiap bulannya. Ketika 7 juta maka masuk zakat 2,5% di sana. Lalu zakat kemana larinya? Zakat itu tidak bisa ke orang tua. Zakat itu sudah ada panduannya, yaitu di surat At-Taubah, surat ke-9 ayatnya 60. Ada 8 golongan penerima zakat. Nah, di sana sudah ada aturannya, ada fakir, miskin, dan sebagainya. Lalu kalau sedekah, infak, itu boleh kepada siapa saja, termasuk kepada orang tua kita. Nominalnya tidak terbatas, mulai dari 2,5%, 5%, 10%, 20%, seterusnya itu diperbolehkan. Terkait dengan kepada orang tua, ya niatkan memang itu sebagai sedekah, karena atau sebagai infak ya, karena itu adalah memang merupakan kewajiban seorang anak yang memberikan kepada orang tuanya. Insya Allah demikian, dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang jauh lebih besar. Begitu Bu Heni. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, siap ya. Jadi dibedakan antara zakat dan sedekah. Jangan dicampur ya Bu Heni ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, siap. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Bu Tati Marianti, silakan. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih waktunya. Untuk menyingkat waktu, satu aja pertanyaan dari saya. Oke. Masalah sholat witir Pak Ustadz. Kalau sholat tahajud kan kita mesti sholat witir. Itu kalau mau tidur sholat witir lagi atau enggak, hukumnya gimana itu? Berarti 2 sholat witir kalau mau sholat mau tidur sholat witir, tahajud sholat witir, berarti hitungannya 2. Gimana itu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih sebelumnya. Sholat witir itu bukan sholat penutup, bukan sholat yang digunakan untuk menutup sholat tahajud, bukan ya. Jadi sholat witir itu ya sesuai dengan bahasanya, witir itu adalah ganjil. Jadi sholat yang kita kerjakan termasuk bagian daripada sholat lail atau sholat malam yang jumlah rakaatnya adalah ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya, nominalnya ganjil. Lalu bagaimana pengerjaannya? Ya pengerjaannya dalam 1 malam itu dikerjakan 1 kali saja Bu Tati. Ketika sudah dikerjakan ba'da sholat isya, maka nanti setelah tarawih sudah tidak ada witir lagi. Tetapi kalau mau dikerjakan malam berarti ba'da isya tidak mengerjakan sholat witir. Nah, silakan Ibu Tati pilih yang bagian mana. Tetapi kalau untuk mengantisipasi agar karena kita tidak tahu kan, mungkin barangkali tidurnya kita kemalaman, bangunnya nanti mendekati subuh, ini tidak banyak waktu yang kita miliki, maka boleh ya mengerjakan sholat witir di ba'da isya-nya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya berikutnya Bu Yuwanti, silakan Ibu. Mic-nya dibuka, mic silakan dibuka. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau saya itu kalau sholat malam ya sholat wajib juga. Cenderung kalau baca itu kurang terbiasa gitu. Jadi kalau baca itu mohon maaf suaranya jauh Bu, bisa didekatkan lagi. Ya, segini bisa didengarkan. Oke, pertanyaannya gimana? Nah, saya itu kalau sholat itu bacanya itu cenderung Kang Jin. Misalnya Fatihah dulu. Cenderung bagaimana, Bu? Bacaan sholatnya itu cenderung cepat, nggak pelan-pelan dinikmati gitu loh. Oh, cenderung cepat. Oke. Kayak kurang terbiasa, terbiasa cepat. Oke. Itu apakah itu juga sholatnya itu termasuk kurang baik atau kurang sempurna atau gimana? Terus itu juga pengaruh terhadap rezeki itu cepat atau lambat atau gimana itu Bang? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Yuwanti, ini terkait dengan kita memahami dengan apa yang kita baca atau tidak. Ketika Ibu Yuwanti terbiasa dengan bacaan cepat, tetapi Ibu Yuwanti memahami daripada apa yang Ibu baca, difahami, didalami dalam hati, maka insya Allah itu juga baik, bisa dikerjakan. Tetapi ketika tidak, maka bisa dibaca pelan-pelan. Ya, seperti itu Bu. Jadi bagaimana Ibu bisa memahami dengan yang dibaca atau tidak, seperti itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hati kita meyakini bahwa dengan menyebut Allah, nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan seterusnya dipahami dalam hatinya. Insyaallah demikian Bu Yuwanti. Bisa ditangkap Bu Yuwanti? Baik itu Bu. Monggo silakan. Intinya pada bagaimana jenengan memahami dari setiap bacaan yang jenengan baca itu. Ya intinya itu terus apakah itu juga cepat lambatnya rezeki gitu loh Kang. Ya tadi ketika jenengan memahami apa yang jenengan baca, kemudian ayat yang jenengan baca adalah ayat yang sesuai dengan hajatnya, maka insya Allah akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kemudian di dalam gerakan itu kita bisa tumak ninah, jadi tumak ninah itu tidak terburu-buru. Ada dua kategori. Cepat itu kategori pertama cepat terburu-buru, tapi ada juga cepat tidak terburu-buru. Nah, maka ketika jenengan bisa memposisikan diri yang cepat tidak terburu-buru, bisa tumak ninah, maka insya Allah ini akan membuat rezeki yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, siap. Baik, Bapak semuanya. Tadi untuk pertanyaan yang langsung ya. Untuk yang pertanyaan semuanya. Untuk yang membuka mic bisa tertulis di chat ya. Ya bisa pertanyaan dari Pak Ustadz, kalau yang tidak sholat tapi nggak dengar. Baik, mic-nya yang lain mohon jaga dulu ya. Mohon mic Bapak Ibu yang masih terbuka bisa dimatikan dulu ya.
Baik, pertanyaannya nanti tadi terkait dengan orang yang tidak sholat tapi rezeki lancar itu bagaimana? Ini adalah bagian dari istidraknya Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak usah meri, tidak usah iri dengan mereka yang tidak sholat tapi rezekinya lancar, tidak usah iri ya. Teman-teman tetap fokus bahwa sholat itu yang utama ya. Dan ketika teman-teman serius sholatnya, menjaga sholatnya dengan baik, maka rezeki teman-teman juga akan jauh lebih baik. Dan orang-orang yang tidak sholat, betul-betul mereka dengan sengaja tidak sholat, dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bisa jadi istidraknya Allah, dan kelak di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan meri dengan orang-orang seperti ini. Jangan iri ya. Lanjut, Gus. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah gugur kewajiban yang telah menyuruh anaknya untuk sholat? Anak belum melakukannya, dari Pak Yadi. Silakan. Oke, insya Allah sudah Pak. Yang penting orang tua sudah menyuruh atau sudah menyampaikan anaknya. Nanti perlu dibikin strategi lagi Pak, biar anaknya gimana mau seperti itu ya. Jangan, artinya begini, kewajibannya sudah gugur betul, tetapi jangan sampai kemudian berhenti untuk terus mengajak anaknya untuk mengerjakan sholat. Ada strategi-strateginya Pak ya. Misalnya boleh nanti kalau anak sholat dikasih permen, nah itu boleh, tidak apa-apa. Lanjut Gus. Berikutnya saya ambil aja tentang ini dari Bu Wahyuni Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Tat, bagaimana cara agar kita bisa khusyuk sholat? Seringnya saya ingat sesuatu atau malah dapat ide pas berusaha khusyuk. Oke, baik ya. Ketika kita ingin bisa sholat, maka ini harus ada beberapa faktor yang teman-teman harus persiapkan lebih dulu. Jadi ini butuh latihan, tidak bisa kemudian serta-merta bisa sholat khusyuk ya. Teman-teman yang dalam kondisi lelah, itu tentu juga akan berbeda, berkurang cara khusyuknya dibanding dengan teman-teman yang dalam kondisi fresh ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kami sampaikan adalah bahwa ada faktor lain selain daripada gerakan dan juga latihan yang harus dilakukan, yaitu adalah dari faktor makanan. Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah makanan-makanan yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat seseorang itu sulit untuk bisa sholat khusyuk. Maka silahkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, maka disinilah akan ada proses teman-teman belajar untuk bisa sholat khusyuk. Insya Allah demikian. Ini perlu latihan khusus sendiri ya. Nanti mudah-mudahan kita adakan momen khusus atau momen sendiri untuk kita belajar sama-sama bagaimana agar bisa sholat khusyuk. Insya Allah demikian. Bacakan pertanyaan kita tidak terbaca semuanya. Kita akan sekali lagi mohon pada Bapak Ibu membuka mic di mata. Ini saya ambil pertanyaan yang terakhir dari bagaimana kalau seorang istri susah untuk diajak sholat, apakah sebagai suami bertanggung jawab? Ya, anak istri saya kalau diajak sholat akhirnya jadi ribut. Bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Oke, ya. Ini hampir sama seperti pertanyaan Pak Yadi tadi, bahwa tetap diajak untuk bisa mengerjakan sholat. Jangan menyerah untuk senantiasa mengajak beliau. Bikin strategi-strategi ya, bagaimana agar beliau mau diajak sholat seperti itu. Dan yang terpenting lagi adalah doakan selalu agar beliau mau sholat atau diberikan hidayah oleh Allah agar tergerak hatinya untuk bisa mengerjakan sholat. Insya Allah doa yang ikhlas dari pasangan masing-masing ini akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian. Baik, maaf kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau yang sudah memberikan pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan pukul lewat. Kita lanjutkan.
Kan mungkin juga Sarah. Gimana Gus? Ya, untuk satu semua kontrol mute-nya Kang. Di mute semuanya. Baik, terima kasih Kang Udin. Ya. Maaf pada Bapak Ibu, bagi yang masih ingin bertanya ataupun yang ada pertanyaan di chat, kami tidak bisa memberikan jawaban langsung saat ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 58 menit ya. Kita akan menutup acara kita. Insya Allah untuk materi malam hari ini bisa kita cukupkan ya, Kang Udin ya. Oke, baik, siap Gus. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah. Untuk kajian malam hari ini luar biasa ya, menarik sekali karena ini bagian dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita berusaha untuk menyempurnakan kita. Kita lakukan semuanya dalam rangka menjalankan kewajiban kita dan melaksanakan perintah Allah SWT. Semoga nanti kita dimudahkan untuk bisa menjalankan sholat-sholat kita. Baik, mari kita pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma